Ya kalau bilang membaik ya ada membaik ya. Dia sudah bisa makan, udah mulai bisa makan. Belum bisa makan. Nggak bisa. Dia bisa hanya makan Indomie aja kemarin itu. Kemarin saya lihat dia sedikit makan nasi. Tapi tetap aja mentalnya apa namanya? Tetap aja mentalnya masih down lah. Ya alhamdulillah sih dia lebih dekat ke agama sekarang di saat ini. Ya, ini. Apakah sekarang lagi tinggal di pesantren kah atau seperti apa mungkin? Oh, enggak. Untuk itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas selalu didampingin lah sama ini, ada yang dampingin gitu. Ya kalau shock pasti shock lah mas. Saya sendiri aja pasti shock kan gitu. Psikisnya terganggu kah apa gimana? Udah pasti saya aja yang nggak tokoh utama pasti ngerasa gitu apa yang dia rasa. Ya kalau menurut saya sih mas, ya mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Ya cepat selesai. Nah buat kalian berdua Lesti dan Bilar, ya siapapun yang ini yang mencoba menghancurkan rumah tangga kalian, ya itu nggak usah diiniin gitu, nggak usah ditanggapin. Nah cinta itu kan kalian berdua yang rasakan gitu. Nah mudah-mudahan kalian utuh balik lagi seperti semula, itu aja harapan saya sih nggak tahu pasti mas. Nah, makanya kita tunggu komitmen dari mereka berdua, kan ini kan belum ada nih yang berkomentar antara Lesti dan Bilar. Nah kita tunggu aja gitu. Buat saya kita perlu memberikan ruang bagi mereka dan menghargai cara-cara yang mereka lakukan. Semua orang pada pengen ngikut. Janganlah, udah biarin itu urusan rumah tangga, itu urusan internal rumah tangganya dia. Kenapa kita semua se-Indonesia kayak pengen ngikut gitu? Nggak usah, biarin mereka cooling down dulu. Kita doain aja lah, setiap orang kan punya masalah, mudah-mudahan masalah cepat selesai. Dah gitu aja. Jadi terkait dengan kasus Lesti Kejora, saat ini penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sedang menanganinya. Ya, kasus ini sudah naik tahap sidik, ya, dari penyelidikan ke penyidikan. Ya, beberapa orang saksi sudah diperiksa, ya, sudah diperiksa oleh penyidik. Kemudian juga terakhir penjaga rumah yang di Gaharu juga sudah diperiksa dan ambil keterangan oleh penyidik. Ya, rencananya hari Kamis kan sesuai permintaan daripada terlapor ya saudara Muhammad Rizky akan menghadiri panggilan ya yang semestinya minggu lalu. Ya, kita harapkan yang bersangkutan kooperatif ya bisa hadir hari Kamis sehingga bisa membantu penyidik dalam menentukan langkah selanjutnya terkait dengan penanganan kasus ini ya. Dari belum ada. Untuk yang dilaporkan oleh saudari kita L ini adalah delik aduan. Jadi delik aduan itu jika korban merasa dirugikan dan melapor itu bisa diproses. Ya, jadi itu adalah delik aduan. Kemudian delik aduan bisa mediasi. Jika laporan itu dicabut, proses selesai. Ya, jadi kalau sudah dicabut dari saudara korban itu bisa selesai masalahnya. Tapi jika memang ada permohonan maaf tapi tidak dicabut untuk laporan polisi, itu terus berlanjut untuk tindak pidananya. Ya siap aja menghadapi. Siap aja menghadapi bahwa isu dibanting-banting itu adalah fitnah. Saya ini berbicara kebenaran ya Mbak ya. Saya bukan bicara kebohongan. Jadi kadang-kadang kita nih seolah-olah pengacara membela yang salah seperti yang dikatakan Hotman Paris. Ya, Hotman Paris itu dia tuh mau sama saya mau apa? Apakah dia mau bertarung sama saya masalah pidana, masalah perdata, atau sekalian masalah hukum rimba? Nah, kalau dia nggak berani, saya ke rumahnya, hukum rimba aja sama Hotman Paris. Saya siap. Ya kalau permintaan Rizky kepada kita agar ini diselesaikan aja secara damai sama Lesti. Jadi kita sebagai pengacara menemui Lesti. Sementara Lesti kan ada di Mekah, umroh. Bagaimana kita bisa menemuin? Setahu saya tiba-tiba dia umroh. Sementara kata ini kan sakit. Seharusnya orang sakit itu kan nggak boleh umroh. Tapi dia bisa umroh. Terus kemudian ini kan dia kan membuat laporan. Harusnya dia juga objektif dong. Harus tidak usah dulu berangkat. Jangan ini kan dianggap seperti
penyidik itu budak dia. Ini kan melanggar juga sebenarnya, melanggar KUHP. Dia berangkat itu, harusnya dia ada di tempat. Dia nggak menyesali karena dia ini nggak bersalah. Dia bilang, kenapa nggak bersalah? Udah damai sama istrinya. Lalu kalau dia sudah damai sama istrinya, kenapa dia harus minta maaf sama polisi? Istrinya menyuruh kau minta maaf dulu sama kakak, minta maaf dulu sama polisi. Ya bila mana mau, saya salah apa? Setahu saya sampai tadi malam lancar, maka saya heran kenapa Lesti terus tetap bertahan. Harusnya Lesti cabut aja laporan selesai damai. Ini kan masalah delik aduan. Cukup dia mencabut laporan selesai sudah. Bicaralah sama awak media, minta maaf atas kejadian ini. Dua-duanya selesai kan, begitu. Mereka ketemu sebelum berangkat ke umroh, ketemu juga. Bahkan video call. Cuma yang kita heran kan kenapa Lesti tidak mencabut laporan selesai. Harusnya dia cabut laporan sebelum dia berangkat umroh. Tapi harapan itu tidak terjadi. Dan bahkan dia bilang tunggu pulang umroh. Jadi seperti dikasih angin-angin surga, tapi kasus berjalan terus. Ini kita butuh untuk semua keterangan, kemudian barang bukti yang sudah kita kumpulkan. Jadi proses masih berlangsung, ya itu adalah proses. Kenapa kita meminta keterangan? Jelas berarti kita melengkapi berkas yang sudah dilaporkan. Atau mungkin yang terjadi juga masih belum bisa dibuktikan nih apakah memang terjadi betul atau tidak. Jadi kita masih menunggu dari kedua belah pihak dan kita serahkan ke kepolisian aja gitu. Kalau misalnya memang terjadi KDRT tapi tidak diakuin, pastikan kita bisa sebut bahwa orang ini menutupi sebuah bukti untuk menghindari sesuatu, dan itu termasuk tindakan manipulatif. Kalau memang terbukti tapi tidak diakuin, ya balik lagi kita harus menunggu hasil dari proses pemeriksaan dulu. Sebenarnya sih respon untuk menghindari masalah itu selalu ada di setiap orang ya. Apalagi kalau memang kasusnya cukup ekstrim dengan hukuman yang cukup berat juga gitu. Memang ada beberapa orang yang bisa merefleksi diri dan cukup dewasa untuk bisa mengungkapkan kesalahan-kesalahan mereka dan mengakui kesalahan mereka. Tapi pada kasus-kasus tertentu, kalau memang konsekuensinya terlalu berat dan mungkin memang bisa dikatakan dari awalnya dia tahu bakal ada masalah lebih jauh lagi, bukan hanya dari sekedar pembuktian dia salah dan sebagainya, misalnya kayak untuk masa depan dia, kontrak-kontrak kerja sudah tidak ada, nama baik dia hancur dan sebagainya, pasti orang akan semaksimal mungkin menghindar dari masalah begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.